Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zahra Salma Faidah. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai media dan komunikasi. Adapun cakupan materi pokok yang akan dibahas meliputi yang pertama, pengertian dari media, yang kedua, macam-macam dari media, yang ketiga, karakteristik media massa, lalu yang keempat, fungsi komunikasi media massa, lalu yang kelima yaitu pengertian budaya massa. Oleh sebab itu, mari kita simak satu persatu materi pokok yang akan dibahas kali ini. Sebelum ke materi pokok, apakah kalian tahu apa arti dari media dan komunikasi itu? Mari kita simak satu persatu mengenai cakupan materi pokok yang ada di media dan komunikasi. Cekidot. Pengertian media. Media dapat mengarah pada sesuatu yang mengantar atau meneruskan informasi sepesan antara sumber pemberi pesan dan penerima pesan. Media dapat diartikan sebagai sesuatu bentuk dan saluran yang dapat digunakan dalam suatu proses penyajian informasi. Istilah media mula-mula dikenal dengan alat peraga, kemudian dikenal dengan istilah audiovisual atau alat bantu dengar. Contoh dari media itu sendiri seperti radio, telepon, poster, dan lain sebagainya. Macam-macam media komunikasi. Yang pertama, media komunikasi antar pribadi. Komunikasi antar pribadi merupakan pertemuan dari paling sedikit dua orang yang bertujuan untuk memberikan pesan dan informasi secara langsung. Joseph De Vito mengartikan komunikasi pribadi ini sebagai proses pengiriman dan penerimaan pesan-pesan antara dua orang atau di sekelompokkan kecil orang dengan beberapa efek atau umpan balik seketika. Komunikasi antar pribadi merupakan proses pertukaran informasi yang dianggap paling efektif dan prosesnya dapat dilakukan dengan cara yang sederhana. Contohnya, kurir, surat, dan media sosial. Yang kedua, media komunikasi kelompok. Komunikasi kelompok adalah komunikasi yang berlangsung antara beberapa orang dalam satu kelompok kecil. Michael Burgon mendefinisikan komunikasi kelompok sebagai interaksi secara tatap muka antara tiga orang atau lebih dengan tujuan yang telah diketahui, seperti berbagai informasi, menjaga diri, pemecahan masalah yang mana anggotanya dapat mengingat karakteristik pribadi anggota yang lain secara tepat. Contoh dari media komunikasi kelompok ini seperti seminar, musyawarah, dan konferensi. Yang ketiga, media komunikasi massa. Media komunikasi massa adalah komunikasi yang menggunakan media massa baik cetak ataupun elektronik yang dikelola oleh suatu lembaga atau orang yang dilembagakan dengan tujuan kepada sejumlah besar orang yang tersebar di banyak tempat. Dalam masyarakat massa, prinsip SR mengasumsikan bahwa pesan informasi dipersiapkan oleh media dan dapat didistribusikan secara sistematis dalam skala yang luas. Contoh dari media komunikasi massa seperti koran, televisi, dan film. Karakteristik media massa menurut Cangara pada tahun 2006. 1. Bersifat melembaga. Pihak yang mengelola media terdiri dari banyak orang dan melalui proses mulai dari pengumpulan, penulisan, penyuntingan, hingga publikasi. 2. Bersifat satu arah. Komunikasi yang dilakukan kurang memungkinkan terjadinya dialog antara pengirim dan penerima. 3. Meluas dan serempak. Dapat mengatasi rintangan waktu dan jarak karena ia memiliki kecepatan. 4. Memakai peralatan teknis atau mekanis, seperti radio, televisi, surat kabar, dan semacamnya. 5. Bersifat terbuka, artinya pesan dapat diterima oleh siapa saja dan di mana saja
tanpa mengenal batas usia, jenis kelamin, dan suku bangsa. Fungsi komunikasi media massa. Fungsi pertama yaitu fungsi informasi. Media massa adalah penyebar informasi kepada pembaca, pendengar, dan pemirsa. Berbagai informasi yang dibutuhkan khalayak massa sesuai dengan apa yang kepentingan mereka. Khalayak massa sebagai makhluk sosial akan selalu mencari informasi terkini. 2. Fungsi pendidikan. Media massa merupakan sarana pendidikan bagi khalayak massa pendidikan. Salah satu cara mendidik melalui media massa adalah pengajaran nilai, etika, serta aturan yang dikemas dengan drama, cerita, ataupun artikel. 3. Fungsi mempengaruhi. Fungsi mempengaruhi di media massa dilakukan secara implisit yang terdapat pada pemberitaan, artikel, iklan, tajuk, dan lain sebagainya. Yang keempat, fungsi menghibur. Pengertian budaya massa. Istilah budaya massa memiliki konotasi buruk dan baik. Konotasi buruknya yaitu karena ada kaitannya dengan aspek budaya yang disenangi oleh para orang terdidik atau orang yang tidak tahu membedakan. Sedangkan konotasi baiknya yaitu karena massa sebagai sumber atau agen perubahan sosial yang progresif. Budaya massa diproduksi secara terus-menerus melalui campur tangan industri untuk menghasilkan produksi massal agar mendapatkan keuntungan dari konsumen yang menikmati hasil dari budaya massa tersebut. Ciri-ciri budaya massa yaitu 1. Non-tradisional. Umumnya komunikasi massa berkaitan erat dengan budaya populer, acara-acara infotainment seperti Indonesian Idol, Penghuni Terakhir, dan lain sebagainya. 2. Budaya massa bersifat merakyat, tersebar di basis massa sehingga tidak mengkerucut di tingkat elit. Namun, apabila ada elit yang terlibat dalam proses ini, maka itu bagian dari basis massa itu sendiri. 3. Budaya massa sangat berhubungan dengan budaya populer sebagai sumber budaya massa. Bahkan secara tegas dikatakan bahwa bukan populer kalau budaya massa, artinya budaya tradisional dapat menjadi budaya populer apabila menjadi budaya massa. 4. Budaya massa juga memproduksi budaya massa seperti infotainment adalah produk pemberian yang diperuntukkan kepada massa secara meluas. 5. Budaya massa terutama yang diproduksi oleh media massa diproduksi dengan menggunakan biaya yang cukup besar. Karena itu, dana yang harus menghasilkan keuntungan untuk kontinuitas budaya massa itu sendiri. Karena itu budaya massa diproduksi secara komersial agar tidak saja menjadi jaminan keterbelakangan sebuah kegiatan budaya massa. 6. Budaya massa juga diproduksi secara eksklusif menggunakan simbol-simbol kelas sehingga terkesan diperuntukkan kepada masyarakat modern yang homogen, terbatas, dan tertutup. Sekian penjelasan dari saya. Apabila terdapat kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.